Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dila Apriani dengan NPM 21219796 dari kelas 4 EB16. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Sebelum memasuki materi lebih lanjut, saya akan menjelaskan sedikit perbedaan antara harga transfer dan harga jual. Harga transfer di sini yaitu diperuntukkan untuk saudara atau di dalam grup. Maksud di dalam grup ini yaitu satu grup terdiri dari 4 perusahaan di mana proses produksinya saling mencakup antar keempat perusahaan tersebut. Nah, untuk harga jual sendiri yaitu diperuntukkan untuk bukan saudara atau di luar grup. Maksud di luar grup ini yaitu satu grup terdiri dari 4 perusahaan di mana proses produksinya tidak saling mencakup antar keempat perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai harga transfer. Harga transfer di sini memiliki dua konsep. Konsep pertama, perusahaan di dalam grup tidak diperbolehkan menjual ataupun membeli produk dari luar grup karena perusahaan lebih penting dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan. Nah, untuk konsep kedua ini, perusahaan di dalam grup diperbolehkan menjual ataupun membeli produk dari luar grup apabila perusahaan di dalam grup telah memahami atau mengerti mengenai cara perhitungan biaya operasional. Tetapi di sini saya akan menjelaskan mengenai harga transfer konsep pertama. Harga transfer sendiri yaitu harga yang bisa dinegosiasikan tetapi hanya di dalam grup dan tidak boleh menjual keluar grup karena untuk mengetahui keuntungan yang didapat dari perusahaan itu sendiri. Harga transfer selalu berkaitan dengan perusahaan hulu hilir. Industri hulu yaitu industri yang mengelola bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, sedangkan industri hilir yaitu yang mengelola bahan setengah jadi menjadi barang jadi dan dapat dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen. Contoh perusahaan hulu hilir. Perusahaan pertama yaitu PT Maju Jaya yang mengelola kebun menjadi getah karet, lalu bahan karet mentah atau karet kotor. Di bawah ini terdapat contohnya dari karet kotor itu sendiri. Untuk perusahaan kedua yaitu PT Karet Jaya mengelola atau menerima karet mentah, lalu membersihkan karet sehingga menjadi karet bersih. Di bawah ini terdapat contoh dari karet bersih itu sendiri ya. Untuk perusahaan ketiga ada PT Jaya Maju yang menerima karet bersih lalu mencetak ban atau pembentukan ban. Di bawah ini terdapat contoh dari pembentukan ban itu sendiri. Nah, untuk perusahaan keempat atau terakhir ada PT Jaya Karet yang bagian untuk menjual kepada konsumen. Jadi, perusahaan yang tampil di market atau mempromosikan hanya satu perusahaan, yaitu perusahaan keempat. Tetapi di balik semua ini ada 3 perusahaan lainnya yang membantu. Maksudnya itu seperti contoh sebelumnya kan ada 4 perusahaan. Nah, perusahaan 1, perusahaan 2, dan perusahaan 3 itu bagian yang memproduksi. Untuk perusahaan keempat itu bagian yang mempromosikan atau menjual kepada masyarakat. Dalam perusahaan hulu hilir, harga transfer konsep pertama, perusahaan nomor 1 atau perusahaan hulu hanya boleh menjual bahan mentah kepada perusahaan nomor 2. Begitupun seterusnya hingga perusahaan hilir. Karena stabilitas grup lebih penting dibandingkan keuntungan yang didapatkan dari luar grup. Berikut ada kelemahan apabila menjual keluar grup, yaitu keuntungan melemah karena bahan lebih murah. Maksudnya keuntungan melemah jika dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan apabila menjual di dalam grup akan berbeda jauh. Berikutnya, harga transfer yaitu harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pusat laba atau pusat biaya, sehingga proses dapat berjalan dan berkesinambungan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.